Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini aku membuat konten segmen Ini Opiniku. Ya, memang belakangan ini aku sering banget membuat segmen Ini Opiniku karena belakangan ini aku nggak banyak waktu untuk buat konten-konten lain. Jadi ini juga kebetulan lagi ujian sekolah dan aku menyempatkan waktu untuk membuat segmen Ini Opiniku. Alasan kenapa banyak orang malas sekolah. Semua yang aku sebutkan di dalam video adalah sesuai dengan pengalaman dan lingkungan diriku sendiri. Jadi bagi kalian yang nggak tahu segmen Ini Opiniku, jadi segmen ini tuh membahas suatu hal yang ingin aku bahas dan bisa juga kita diskusikan di kolom komentar. Video ini tidak memiliki visualisasi yang hebat, yang jago, yang bagus, yang hanya diiringi oleh musik lofi mungkin, ya. Dan mari kita mulai. Alasan pertama kenapa orang banyak malas sekolah adalah yang pertama, poor support. Ada beberapa orang yang ketika melihat seseorang ingin melakukan suatu hal yang berbeda dari dirinya, orang itu bukannya mendukung tapi malah ngejulidin. Sangat memprihatinkan terutama bagi orang-orang yang maaf bisa disebut kurang. Mereka dijulidin bukan sama orang-orang yang privilege-nya lebih tinggi dari dia, tapi malah sama orang-orang yang sekitarnya atau sekasta sama orang tersebut. Kita ambil contohnya aja di sekolah. Misalkan ada si A ingin mengikuti lomba bla bla bla, bukannya didukung oleh temannya tapi malah bisa jadi dibully, jadi bahan olokan karena mereka nggak tahu. Atau juga bisa orang tua yang jarang banget ngedukung anaknya untuk melakukan suatu hal yang anaknya suka. Tapi kan bisa jadi anaknya emang malas. Ya memang, tapi pasti ada suatu alasan kenapa orang tersebut atau anak tersebut malas. Entah di sekolahnya dibully, atau kurang support, ataupun yang lainnya. Atau bad things happen today. Jadi ya mereka jadi malas sekolah. Kurikulum, mungkin ini yang aku rasakan. Kurikulum yang semakin sini yang aku rasakan itu kayak kerasa kurang aja gitu. Bukan aku menjelek-jelekan atau merendahkan orang yang membuat kurikulum tersebut, but I feel like it's not really good for me. Dan juga ketika proses pembelajaran berlangsung, aku merasa kayak mungkin bukan hanya tahun-tahun ini, mungkin dari dulu juga sekolah itu memang ngebosenin. Malah banyakkan tugas dibanding materi yang aku dapat. Entah aku yang bodoh karena nggak bisa nerapin materi yang didapat atau ya entahlah. Apalagi sekarang di masa pandemik. Aku pernah merasakan di fase di mana aku harus belajar sendiri yang guru hanya menyuruh kamu harus belajar ini dan aku harus belajar mandiri di rumah tanpa ada yang ngajarin sama sekali. Ya memang Google itu lengkap, tapi aku pikir buat apa ada guru? Tapi seiring berjalannya waktu, aku memahami keadaan sih. Karena mungkin pandemik jadi guru-guru jadi ya susah juga buat ngajar. Jadi ya aku maklumin sih. Metode. Sekolah mungkin bagi sebagian orang itu sebuah penjara. Mungkin mereka nggak ngerti atau ya entahlah. Tapi bener, metode yang diberikan guru-guru kepadaku itu kayak sebagian ngebosenin, sebagian rame gitu. Jadi kayak sekolah itu kayak nggak sesuai gitu. Yang harusnya membangun energi anak-anak semakin semangat sekolah. Ada juga guru-guru yang membuat anak-anak takut, membuat anak-anak jadi malas sekolah karena terlalu tegas. Jadi ya anak-anak malas sekolah. Entah kami siswa-siswi merasa kayak berlebihan atau bisa jadi metodenya aja kurang tepat. Biaya. Nah, ini adalah problem yang banyak siswa-siswi rasakan. Gak semua orang memiliki cukup uang untuk dia sekolah yang mengakibatkan banyak orang stop sekolah. Ya itu miris banget sih. Tapi di sisi lain itu suatu hal yang normal. Kenapa sekolah itu harus berbayar? Mungkin kalian juga tahu kalau guru juga butuh makan. Ya, semuanya gak ada yang salah. Salah itu ketika guru mengajar di sekolah yang maaf bisa disebut kurang fasilitasnya, tapi ingin memiliki gaji yang besar. Itu salah. Itu salah. Dan murid yang salah adalah murid yang disekolahkan oleh orang tuanya dan diberikan fasilitas yang baik oleh sekolah, tapi orang tersebut menyia-nyiakan. Malas-malesan lah, sekolahnya nggak baik lah. Ya, itu sama aja salah. Masih mending lah kita disekolahkan tapi kita nggak pinter matematika, fisika, biologi, kimia, dan yang lainnya. Tapi kita memiliki bakat di suatu bidang dan itu terbukti kok banyak orang sukses yang dia itu nggak pinter matematika, fisika, biologi, dan teman-teman yang lainnya. Mereka
sukses karena memiliki ambis dan mereka tidak menyanyiakan apa yang mereka suka. Contohnya Steve Jobs, pendiri Apple. Kalian tahu kan, aku tahu film dia bahwa dia itu kuliahnya nggak bener, mabuk-mabukan, ke tempat kuliah nggak pakai sepatu, dan pada suatu titik dia merasakan dia paling atas di antara teman-temannya. Karena Steve Jobs memiliki ambis yang kuat, dia menyukai apa yang dia lakukan. Tapi kalian juga sebagai siswa-siswi harus membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Harus ngerti lah. Sebenarnya masih banyak alasan kenapa orang males sekolah, tapi ya karena durasi konten gue nggak pernah panjang-panjang, dan jika teman-teman semuanya memiliki alasan yang lain, boleh komentar di bawah dan mari kita bahas. Oh iya, walaupun sekolah nggak disukai banyak orang, tapi ya jujur saja, bersyukurlah. Karena banyak orang-orang sukses ya karena sekolah, dan juga bisa menjadi output orang tua kalian dalam mendidik diri kalian masing-masing. Mantap kan? Jadi ya jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sekarang kalian masih sekolah, ya fokus sekolah. Kalau kalian nggak pinter, it doesn't really matter. You can do basketball, making videos, sing a song, dan masih banyak lagi. Dan ini menurutku ya, jadi orang sukses itu nggak perlu pinter matematika, fisika, biologi, dan teman-teman yang lainnya. Tapi jadi orang sukses itu ya karena diri kalian sendiri. Kalian memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi seorang yang sukses. Kalian juga melakukan suatu hal yang bisa membuat kalian sukses. Ya, insya Allah kalian bisa jadi orang sukses. Ya mungkin segitu. Woi, batuk, woi. Ya, mungkin segitu aja sih video kali ini. So, thanks for watching and see you next time.